Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin menjelaskan tentang otomasi jaringan dengan Ansible, Netconf, dan RESTconf. Konsep dan implementasi jaringan otomatis berbasis DevOps. Nama anggota 1. Ridwan Aprianto. 2. Harmono. Konsep dasar otomasi jaringan. Apa itu otomasi jaringan? Otomasi jaringan adalah proses mengelola, mengonfigurasi, memonitor, dan memelihara perangkat jaringan secara otomatis menggunakan skrip atau tools tanpa konfigurasi manual satu persatu. Pendekatan ini sangat selaras dengan konsep DevOps, yaitu kolaborasi antara development dan operation dengan prinsip 1. Infrastructure of Code atau IIC. 2. Continuous Integration atau Continuous Development CI/CD. 3. Version Control. 4. Otomatisasi dan monitoring berkelanjutan. 2. Ansible dalam otomasi jaringan. Apa itu Ansible? Ansible adalah tool automation open source yang digunakan untuk 1. Configuration management. 2. Provisioning server. 3. Orchestration. 4. Network automation, dan dikembangkan oleh Red Hat. B. Karakteristik Ansible. 1. Agentless, tidak perlu install agent di device. 2. Menggunakan SSH. 3. Berbasis YAML atau playbook. 4. Mudah dipelajari. 3. Netconf atau Network Configuration Protocol. Apa itu Netconf? Netconf adalah protokol berbasis XML yang digunakan untuk menginstal, memanipulasi, dan menghapus konfigurasi perangkat jaringan. Lalu kemudian ada keunggulan Netconf. 1. Berbasis RPC, Remote Procedure Call. 2. Transactional commit atau rollback. 3. Mendukung validasi konfigurasi. 4. Menggunakan model data IANG. Lalu B. Alur kerja Netconf. 1. Klien membuka session SSH. 2. Mengirim RPC request. 3. Device management dengan XML. 4. Commit perubahan. Kemudian ada 4. RESTconf. Apa itu RESTconf? RESTconf adalah protokol berbasis HTTP atau HTTPS yang menggunakan konsep REST API untuk mengelola perangkat jaringan. Jika Netconf menggunakan XML, RESTconf bisa menggunakan 1. JSON, 2. XML. Lalu karakteristik RESTconf. 1. Menggunakan HTTP methods get, post, put, delete. 2. Mendukung IANG data model. 3. Cocok untuk integrasi dengan aplikasi web. 5. Perbandingan
Ansible, netconf, dan restconf. Di sini itu ada menu fitur, tipe, transport, format data, transaksional, cocok untuk Ansible merupakan tipe automation tool, netconf merupakan tipe protokol, restconf merupakan tipe protokol. Ansible menggunakan transport SSH, netconf menggunakan transport SSH, restconf menggunakan transport HTTP atau HTTPS. Format datanya, Ansible menggunakan YAML, netconf menggunakan XML, restconf menggunakan JSON atau XML. Transaksional Ansible tidak natif, sedangkan netconf ya, dan restconf terbatas. Ansible cocok digunakan untuk orkestrasi massal, restconf untuk konfigurasi presisi, restconf untuk integrasi aplikasi. 6. Implementasi berbasis DevOps. 1. Infrastruktur as code IAC. Konfigurasi jaringan disimpan dalam Git repository file YAML, JSON, version control. Tools yang digunakan ada Git, 2. CI/CD pipeline, 3. Ansible automation. 2. Continuous development pilihan. Alur contoh dari developer ke push Git, kemudian pipeline CI, kemudian Ansible playbook, kemudian deploy ke switch atau router. Lalu bisa diintegrasikan dengan Jenkins, GitLab, GitHub. Monitoring dan validation. Setelah development, 1. Validasi dengan netconf, git-config. 2. Monitoring via REST API. 3. Logging otomatis. 7. Ada studi khusus implementasi. 1. Kasus. Perusahaan memiliki 1. Develop switch, 5 router. VLAN baru harus dibuat. 2. Tanpa automasi, konfigurasi manual 1/1. Bisa sampai 3-4 jam. Kemudian rawan error. Jika dengan menggunakan automasi, 1. Playbook Ansible. Eksekusi hanya memerlukan waktu 2 menit. Dan hasil yang diberikan konsisten. 8. Arsitektur automasi modern. Dari Git, repo, CI/CD pipeline, diteruskan ke Ansible controller, kemudian diteruskan kembali ke device via SSH atau CLI, 2. netconf, 3. restconf. 9. Keuntungan otomasi jaringan. 1. Mengurangi human error. 2. Deployment cepat. 3. Konsistensi konfigurasi. 4. Bisa di rollback.
5. Mempunyai skalabilitas tinggi. 6. Mendukung cloud dan SDN. 10. Tantangan implementasi. 1. Perangkat lama belum support netconf atau resconf. Perlu perubahan budaya kerja network engineer ke NetDevOps. 3. Keamanan akses API harus diperhatikan. Kesimpulan, otomasi jaringan dengan Ansible, yaitu orkestrasi dan automation massal. 2. Netconf bisa untuk konfigurasi presisi dan transaksional. Resconf bisa integrasi API modern. Merupakan fondasi penting dalam transformasi menuju network DevOps dan infrastruktur berbasis otomatisasi. Demikian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dalam presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.